Sahabat TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah ada keraguan dalam diri kita untuk melakukan sesuatu yang baik sekecil apapun, karena dalam Al-Qur'an jelas dikatakan bahwa sekecil apapun amal perbuatan kita pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masih bersama Ustadz Fahmi Salim yang banyak sekali nih referensi-referensi hadis-hadis yang mungkin bisa dijadikan sebagai pelajaran buat kita ya, ibrah buat kita ya, Pak Ustadz. Apalagi yang bisa disampaikan? Karena begini, prinsip ayat ini itu kan sebenarnya ketika Allah mengingatkan kita siapa yang berbuat kebajikan sekecil apapun atau berbuat kejahatan sekecil apapun dia akan mendapatkan balasannya, itu sebenarnya adalah Allah ingin mengingatkan kita betapa kita ini wajib untuk mengagungkan ya perintah-perintah Allah. Ya, dan melihat bahwa kalau kita melanggar perintah-perintah itu, maka konsekuensinya sangat besar. Ya, termasuk kita melanggar larangan-larangan Allah. Oleh sebab itu jangan kita sekali-kali meremehkan dosa sekecil apapun, meremehkan kemaksiatan sekecil apapun. Pun kita tidak boleh meremehkan amal baik sekecil apapun, karena kita tidak tahu dengan amal baik yang mana Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Pun kita tidak tahu dengan amal buruk yang mana yang menyebabkan kita nanti merasakan siksanya di dalam neraka. Nauzubillah. Nah, oleh sebab itu Rasulullah pernah mengingatkan dalam hadis, ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Ya, hadis itu menyatakan kamu janganlah meremehkan, mengecilkan sedikit pun dari perbuatan yang ma'ruf. Walau antalqa akhaka biwajhin talik. Meskipun engkau harus membiasakan diri ketika berjumpa dengan saudaramu, pasanglah muka yang berseri-seri. Pasanglah muka yang bersahabat. Pasanglah muka yang welcoming kepada orang itu, supaya orang yang melihat kita itu senang. Itu kepada orang, apalagi kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak. Itu bisa menjadi ibadah yang sangat besar ya, sangat tinggi. Rasulullah mengingatkan, jangan sekali-kali kamu remehkan perbuatan yang baik itu sekecil apapun. Nah, disinilah Nabi SAW juga mengatakan ketika ditanya oleh Abu Barzah, wahai Nabi, Abu Barzah ini sahabat Rasulullah SAW, Al-Aslami, ajari saya satu amal yang bisa memberikan saya maslahat dan manfaat. Apa kata Rasulullah? I'zilil adha an tariqil muslimin. Singkirkanlah duri dari jalanan orang-orang Islam. Itu sekecil yang dilalui oleh orang muslim, singkirkan itu bermanfaat, kata Rasulullah SAW. Padahal mungkin yang dalam benak Abu Barzah ini, dia membayangkan gitu ya, saya akan diberikan amalan khusus nih, sholat kayak 100 rakaat gitu kan, atau bayar zakat kayak berapa ribu dirham. Rupanya dari hal yang terkecil Rasulullah memberikan contoh, nih kalau kamu ingin amal yang manfaat, berkah dunia akhirat, cukup singkirkan duri dari jalanan orang-orang yang biasa yang dilalui oleh orang Islam. Karena itu sudah bisa menyelamatkan orang lain gitu ya, yang mungkin kalau kita nggak singkirkan orang celaka, tapi karena kebaikan yang sekecil itu ya hanya beberapa detik saja ya Ustadz ya. Itu bisa pahalanya luar biasa ya. Nah, Rasulullah juga di sisi lain pernah mengingatkan Aisyah. Sayyidah Aisyah, kita tahu istri beliau yang paling muda, yang paling disayang oleh Rasulullah SAW. Dan beliau banyak memberikan pelajaran agama kepada Aisyah, termasuk dalam masalah akhlak. Pernah satu waktu Aisyah, mungkin namanya perempuan, ya, ada didasari kecemburuan. Ya, kepada istri-istri yang lainnya. Di dalam rumah tangga Rasulullah, jangan salah, kehidupan rumah tangga Rasulullah itu kan poligami, pasti ada dinamika, ya, dan itu tidak terlarang atau diharamkan ada dinamika seperti itu. Pastilah namanya tabiat perempuan pasti kan cemburu dengan istri yang lain dan sebagainya. Nah, di situ pernah Sayyidah Aisyah menyebutkan sesuatu bahwa ketika beliau menyinggung salah satu istri Nabi namanya Sofiyah. Sofiyah itu binti Huyai, yang anak putri dari seorang pemuka Yahudi. Betul. Ya.
Nah, diingatkan oleh Nabi SAW, hasbuka min Safiyah kada wa kada. Aisyah pernah menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasul, udah dong, jangan terlalu manjakan Sofia. Sofia itu begini-begini. Cuma anak kepala Yahudi gitu disinggung ya. Tapi yang disinggung di sini disebutnya Sofia itu adalah wanita yang pendek. Qasirah. Bukan menyangkut akhlaknya. Fisiknya justru yang disinggung ya. Maka Rasulullah itu ya, Aisyah ya? sempat ya karena rasa cemburunya. Jadi dicari mana yang paling jeleknya nih. Paling kekurangannya disinggung sampai Nabi SAW menegur Aisyah. Laqad qulti kalimatan. Sungguh kamu telah mengucapkan suatu perkataan, lau muzijti bima'il bahri, lau muzijat bima'il bahri lamazajathu. Kalimat tadi, kata-kata bahwa dia adalah pendek. Itu kalau dicampur dengan air laut, itu pasti bisa akan mempengaruhi semuanya. Masya Allah. Ya, artinya jangan anggap remeh. Perkataan ringan, kecil, itu kalau dimasukkan ke dalam air laut, bisa berubah air itu laut semuanya bisa berubah. Masya Allah. Nah, sebab itu kita jangan sampai menyindir, menyinggung perasaan orang, meremehkan orang lain hanya dengan satu kata saja. Itu dampaknya luar biasa. Ini yang disebut faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Sampai Rasulullah begitu perhatian dalam hal-hal yang terkecil. Jadi tidak perlu mungkin kita mengingatkan orang untuk menjauhi dosa besar. Dosa besar kita udah tahu. Udah jelas. Udah jelas. Ya, kita insya Allah kalau kita beriman kita pasti jauhi. Tapi yang kecil-kecil ini yang justru yang mengganggu kita. Melihat orang bawaannya mau komentar. Setiap hari selalu kita dikelilingi oleh hal-hal yang kecil ini. Baik itu yang amal soleh ataupun yang jahat, yang buruk. Kata-kata yang menyinggung, yang menyakiti perasaan, perilaku, sikap, bermuka masam. Coba di dalam Al-Quran Nabi saja ditegur. Ditegur sama Allah ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi ditegur, jangan engkau bermuka masam. Padahal tamu yang datang yang menyebabkan bermuka masam itu orang buta. Sama orang buta aja nggak boleh. Sama orang buta saja kita nggak boleh bermuka masam. Apalagi orang yang bisa melihat gitu. Ya Allah. Nah di sini pentingnya kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran ini. Kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah kita. Sekecil apapun kebaikan kita harus bersegera. Ya, artinya jangan kita remehkan. Betul. Ya. Dan sekecil apapun perbuatan jahat, perbuatan yang buruk menurut agama harus kita singkirkan jauh-jauh. Kita harus menjauh karena itu akan berpengaruh kepada semua amal kita. Luar biasa ya Islam memandu kita ya dalam kehidupan ini untuk berakhlak, berperilaku, bertutur kata, bahkan sampai wajah ini kalau dianggap ini sebagai sebuah gedung, ini resepsionisnya gitu ya. Betul. Wajah ini yang pertama kali dilihat oleh orang lain dan wajah ini bisa menggambarkan suasana hati kita gitu Ustaz ya. Kita suka atau tidak suka ketika wajah ini bisa digambarkan melalui wajah kita, maka hati-hatilah ya. Dan mulai hari ini coba dilatih untuk naik 2 cm bibirnya ya ketika bertemu dengan orang lain gitu kan ya. Karena pengaruhnya luar biasa kepada jiwa orang yang kita anggap kita ajak berdiskusi, kita ajak berkomunikasi gitu Ustaz ya. Ada semacam saya diterima gitu kan ya. Welcome gitu. Ustaz, kemudian apa yang hal-hal yang bisa merusak amal kita yang tadinya sudah kita atur sedemikian rupa bahwa ini saya sungguh-sungguh Allah karena Allah Ta'ala gitu. Ketentuan syarat-syaratnya juga saya tidak melanggar, bukan sesuatu yang haram yang saya lakukan gitu. Apa yang bisa merusak sampai itu tidak menjadi sebuah ibadah gitu Ustaz? Ya, yang bisa merusak ini pertama adalah penyakit riya. Ya, penyakit riya kita tahu dia disebutkan oleh Nabi SAW sebagai syirik kecil. Seseorang ketika memasukkan unsur lain selain Allah di dalam amalnya, ingin dilihat orang, ingin dipuji oleh orang, ingin mendapatkan penghargaan, ya. Padahal yang kita harapkan itu mestinya hanya satu, penghargaan dan pujian dari Allah. Nah, itu sudah amal kita akan merusak semuanya. Rusak.
Riya perbuatan kecil yang mungkin orang lain nggak tahu, cuma hati kita yang tahu. Kita yang tahu, dan itu penyakit yang benar-benar iya. harus kita singkirkan ya Ustadz ya. Ustadz Fahmi, sayang sekali kita dibatasi oleh waktu, tapi yang sedikit ini tentu sangat-sangat bermanfaat bagi kita semuanya ya. Sahabat TVMO, Anda yang sudah menyimak tadabbur Al-Quran dari awal sampai segmen yang terakhir ini, banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh Ustadz Fahmi Salim yang bersumber dari Al-Quranul Karim, kitab yang sangat mulia yang Allah berikan kepada kita sebagai umat manusia agar hidup kita ini maslahat, agar hidup kita ini selamat. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Alfi Hudri atas nama seluruh kerabat kerja Tadabbur Al-Quran mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.